SM Store, amanah dalam muamalah. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrun lahu ala taufiqihi wa amtinani asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah. Kita kembali melanjutkan pembacaan kitab At-Tauhidul Muyassar yang kita sekarang sampai pada pembahasan al-ihsan. Al-ihsan. Al-ihsan ini martabatuddin yang paling tinggi, tingkatan agama yang paling tinggi. Tingkatan yang pertama apa? Islam, ya. Orangnya disebut muslim. Kemudian tingkatan yang kedua adalah iman, orangnya disebut mukmin. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah ihsan, orangnya disebut muhsin. Disebutkan di sini ta'rifuhu, pengertiannya adalah secara lughah, secara bahasa lughatan dhiddul isa'ah. Dhiddul isa'ati, lawan dari isa'ah. Isa'ah itu melakukan keburukan. Sehingga lawan dari melakukan keburukan adalah melakukan kebaikan, gitu ya. Namun di sini nanti ada makna lughah yang lain, yang kedua. Tapi ini nanti kita akan baca atau kita sampaikan nanti masuk ketika aqsamul ihsan ini di bawah nanti. Jadi secara bahasa lawan dari isa'ah. Asa ayusi'u isa'atan, yang artinya melakukan keburukan, kejahatan, gitu ya, melakukan kejahatan, keburukan atau hal-hal yang tidak disukai. Isa'ah. Istilahnya mengganggu, ya, memusuhi dan seterusnya, masuk dalam kategori al-isa'ah. Kemudian syar'an, secara syariat, muraqabatullahi fis sirri wal alan. Fis sirri wal alani, ya, muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah fis sirri wal alan, baik dalam keadaan sendirian maupun di tengah-tengah manusia, di tempat yang ramai. Kemudian arkanul ihsan, rukun-rukun ihsan adalah ruknun wahidun. Ya, rukunnya cuma satu, wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu, apabila kamu tidak merasa mampu melihatnya, fa innahu yarak, maka sesungguhnya dia melihatmu. Jadi ini erat kaitannya dengan perasaan, ya. Karena perasaan itu nanti seseorang itu merasa diawasi atau merasa melihat Allah itu dibangun di atas keimanan. Dan ketika keimanan, sesuatu yang diyakini dalam hati itu semakin menguat, itu akan semakin merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan pengawasannya. Oleh karena itu al-ihsan masukkan, ya, sebagai tingkatan paling tinggi karena dia menunjukkan kesempurnaan iman. Menunjukkan kesempurnaan iman. Kalau orang memiliki iman tapi setengah-setengah atau imannya lemah, nggak mungkin untuk bisa benar-benar sampai pada makom ihsan ini atau tingkatan ihsan ini. Ya, dia tidak akan mungkin bisa menghadirkan perasaan dia bisa melihat Allah. Maksudnya melihat di sini bukan melihat zatnya, ya, tapi semacam dia merasakan kehadiran Allah, kemudian kelemah lembutan Allah, kasih sayang Allah, kemudian penjagaan Allah, terus rasa cintanya kepada Allah yang sangat besar sehingga selalu mengingatnya. Nah, itu yang dimaksud dengan melihat Allah, seakan-akan kau melihatnya. Karena kalau dikatakan ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihatnya itu adalah dengan berfantasi, gitu ya, atau berkhayal bahwa zat Allah itu demikian-demikian di hadapan saya, maka ini tidak diperkenankan, tidak boleh. Karena telah membuat takyif atau tamtsil, ya.
yaitu memvisualisasikan Allah dengan gambaran tertentu. Ya, tentunya ketika manusia itu menggambarkan ya sesuatu yang belum pernah dia lihat, mesti dia akan menyerupakannya dengan sesuatu yang pernah dia ketahui, kan begitu? Ya. Mesti dia akan menyerupakannya dengan sesuatu yang dia pernah lihat atau dia pernah ketahui. Nah, sehingga di situ nanti akan muncul tamtsil atau takyif. Jadi sekali lagi bukan ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihatnya itu adalah engkau menghadirkan gambaran visual Allah di depan matamu, bukan, atau di dalam benakmu, tapi adalah apa? Merasakan bagaimana keagungan dan kemuliaan serta kebaikan-kebaikan Allah yang ya, disampaikannya atau ditunjukkannya kepada kita. Jadi bukan memberikan apa? Gambaran secara visual. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ketika seseorang itu beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, itu yang mendominasi ya, kondisi seseorang ketika itu adalah asyauq, jadi rasa rindu yang besar kepada Allah. Sehingga yang terjadi adalah menghasilkan ibadah itu dengan keadaan yang istilahnya kalau menurut Syekh Ibnu Utsaimin itu at-talab, ibadatut talab. Jadi ibadahnya itu adalah dengan dia melakukannya dengan dasar kerinduan. Jadi semakin merasa ingin terus melakukan ibadah itu, nah, gitu. Ingin terus melakukan ibadah tersebut. Ketika dia menyelesaikan satu ibadah, dia akan merindu untuk melakukan ibadah yang berikutnya. Terus menerus seperti itu. Itu dikala seseorang bisa sampai pada tingkatan anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Karena di situ dia sudah benar-benar merasakan keagungan Allah, kemuliaannya, ya, kasih sayangnya. Kemudian dia juga sudah muncul rasa cintanya, rasa harapnya, rasa takutnya, ya, rasa bergantung dan sangat berkebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua sudah terwujud di situ. Karena apa? Dibangun di atas iman yang sempurna. Iman yang sempurna. Disitulah dia kemudian merasa selalu ya, ingin terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Apabila engkau tidak mampu untuk menghadirkan ya, perasaan kau melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu melihatmu. Kalau ini istilahnya Syekh Ibnu Utsaimin itu dengan ibadatul harab. Ibadah yang sifatnya itu lari. Maksudnya apa? Karena rasa takut ibadah itu dilakukan. Yang mendominasi pada dirinya itu rasa takut kepada siksa Allah. Ya. Karena selalu diawasi, merasa selalu diawasi sehingga khawatir ya, melakukan hal-hal yang dilarang dan meninggalkan hal-hal yang diperintah. Itu yang mendominasi pada dirinya. Oleh karena itu disebut dengan istilah ibadatul harab, ibadah yang sifatnya adalah menjauhkan diri dari siksa. Kalau menjauhkan diri dari siksa, otomatis apa? Yang mendominasi rasa takut. Kalau yang mendominasi rasa cinta, rasa harap gitu ya. Dan semua perasaan-perasaan baik yang membuat seseorang itu rindu untuk beribadah, itu dikala dia bisa mencapai bagian pertama dari al-ihsan tadi, anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yang kedua ini adalah tingkatan ihsan yang lebih bawah daripada tingkatan ihsan yang disebutkan sebelumnya. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Namun kedua-duanya merupakan tingkatan yang tinggi, gitu ya. Sama-sama berada dalam kategori muraqabatullah fi sirri wal alan. Nah, kemudian aqsamul ihsan, pembagian ihsan. Ismani ada dua bagian. Yang pertama adalah ihsanun ilal khalqi.
ihsanun ilal khalqi wa huwa yakunu fi arba'ati umur. Jadi ihsan ilal khalqi, ihsannya yang di sini secara bahasa maknanya adalah dhiddul isaah tadi, lawan dari melakukan kejahatan atau keburukan. Sehingga ihsan ilal khalqi adalah berbuat kebajikan kepada makhluk maknanya. Berbuat kebajikan kepada makhluk. Bagaimana ya seorang hamba itu memberikan kebaikannya kepada makhluk? Dikatakan di sini wa huwa yakunu fi arba'ati umur. Dan ihsan kepada makhluk itu bisa dilakukan dalam 4 perkara. Yang pertama al-mal, dalam kaitannya dengan hartanya. Artinya kalau seseorang memiliki harta yang banyak, maka dia bisa berbuat kebajikan kepada makhluk melalui hartanya. Dengan hartanya dia bisa mengeluarkan zakat. Dengan harta yang zakat itu nanti akan disalurkan kepada makhluk, kan begitu ya. Dengan hartanya dia bisa bersedekah, bisa membantu orang yang sakit, bisa membantu orang yang berhutang, ya, bisa membantu orang miskin dan fakir dan seterusnya. Dengan hartanya dia bisa berlaku ihsan kepada makhluk. Kemudian yang kedua, berlaku ihsan kepada makhluk dengan al-jah. Al-jah, jabatan, kedudukan. Jabatan atau kedudukan atau kemuliaan dia di tengah masyarakat. Nah, dia bisa menggunakan kedudukan jabatannya ini untuk berbuat baik kepada makhluk. Misalnya dia memiliki kedudukan yang tinggi dan mampu memberikan perlindungan kepada yang lemah atau memberikan pembelaan kepada yang lemah, kepada orang yang dianiaya, yang dizalimi. Nah, maka dia gunakan al-jah ini. Ya, dia gunakan al-jah. Dia gunakan jabatan atau kedudukannya. Termasuk al-jah ini juga koneksi ya, bisa ya. Karena seseorang yang berkedudukan itu mesti memiliki kawan-kawan yang berkedudukan pula. Maka di sini jika dia mungkin secara jabatan itu mungkin kurang mampu untuk membantu, bisa jadi dia bisa menjadi pemberi syafaat kepada orang yang meminta bantuan kepadanya, ya, yang dia tujukan kepada koneksi-koneksinya yang mungkin lebih kuat secara kedudukan. Yang jelas al-jah itu berkaitan dengan pangkat, jabatan, dan kedudukan. Itu bisa digunakan untuk berbuat kebajikan kepada makhluk. Namun sayangnya ya, harta kedudukan ini banyak digunakan oleh manusia untuk melakukan kezaliman atau melakukan kebaikan tapi kepada orang-orang tertentu yang dia pilih. Ya, tidak didasari oleh kasih sayang, rahmat, dan keimanan, tapi didasari oleh kepentingan. Padahal ini semuanya kalau akan ditanya oleh Allah SWT dan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah karuniakan berupa harta dan kedudukan ini. Kemudian yang jim adalah al-ilmu, pengetahuan. Dengan ilmunya dia bisa berbuat ihsan kepada makhluk. Dengan memberi petunjuk hidayah kepada makhluk kepada jalan yang baik, ya, membimbing mereka di atas ilmu yang lurus. Memberikan ya, informasi yang penting, kabar-kabar serta ilmu yang bermanfaat. Ini semuanya akan memberikan kebaikan bagi kehidupan makhluk. Bahkan dengan al-ilmu ini ya merupakan ihsan yang terbaik. Ihsan yang terbaik. Kenapa? Karena melalui ilmu itu ya seseorang akan bisa meraih berbagai macam kebajikan yang luas, ya, kebaikan yang banyak. Sedangkan berbuat ihsan itu artinya adalah memberikan kebaikan kepada pihak yang lain, kan gitu ya. Orang kalau memberikan ilmu kepada yang lain, maka dengan ilmunya itu dia akan bisa mengambil manfaat yang banyak. Manfaat yang banyak dari ilmu ini. Dan ilmu ini juga yang tentunya prioritas adalah ilmu agama, namun di sini juga tidak menutup atau membatasi bahwa ilmu dunia ini tidak termasuk, enggak ya. Tapi ilmu di sini juga mencakup ilmu dunia. Ketika Anda memberikan kemanfaatan berupa keterampilan, pengetahuan Anda terhadap sesuatu yang dibutuhkan dalam kehidupan, Anda sampaikan, Anda tularkan kepada yang lain, sehingga yang lain mendapatkan manfaat dari itu, maka ini juga sebagai kunci kebaikan. Seperti dengan Anda mengajari seseorang misalnya,
untuk bisa membuat sesuatu. Membuat misalnya ya, Anda memiliki kepandaian atau keterampilan bikin sabun misalnya. Nah, kemudian Anda tularkan kepada yang lain sehingga orang lain itu mendapatkan manfaatnya. Dia bisa bikin sabun untuk kebutuhan dia, bahkan dia mungkin memiliki modal dan dia bingung untuk bekerja apa, dia pada akhirnya kemudian membuat sabun itu dan menjualnya ke khalayak. Dapat manfaat Anda. Ya. Jadi memberikan manfaat itu kepada orang lain yang memanfaatkannya. Jadi al-ilmu di sini yang prioritas memang ilmu agama, namun tidak terbatas hanya ilmu agama, tapi semua pengetahuan yang baik yang dibutuhkan dalam kehidupan bisa menjadi satu modal untuk seseorang berbuat ihsan kepada yang lain. Kemudian yang keempat adalah al-badan. Al-badan di sini maksudnya kekuatan fisik. Ada orang-orang yang memiliki tubuh yang kuat gitu ya. Nah, dia bisa berlaku ihsan kepada makhluk dengan kekuatan fisiknya, kekuatan tubuhnya. Dengan membantu untuk mengangkat barang-barang yang berat atau membantu untuk memberikan perlindungan dan semacamnya. Nah, jika seseorang memiliki 4 hal ini dan dia bisa gunakan potensi 4 hal ini untuk berlaku ihsan, maka tentu dia akan bisa mencapai kedudukan menjadi manusia yang terbaik. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Maksudnya paling bermanfaat itu apa? Orang yang memiliki banyak potensi, yang semua banyak potensi itu dia gunakan untuk kemanfaatan yang lain. Sehingga pihak yang lain, manusia yang mendapatkan kemanfaatannya itu maksimal, dia mendapatkan kebaikan dari orang ini. Itu anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk manusia. Jadi di situ ada tingkatan tentunya ya. Sebaik-baik manusia dalam hadis ini tentu ada tingkatan-tingkatannya. Siapa yang paling baik dalam memberikan kemanfaatan, dialah yang paling baik yang menjadi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ihsan ilal khalqi. Yang makna ihsan itu adalah diddul isaah tadi ya. Kemudian yang kedua, ihsanun fi ibadatil khaliq, berbuat kebajikan di dalam ibadah kepada al-khaliq, kepada Tuhan, kepada Allah yang menciptakan. Nah, ihsan yang dimaksud di sini itu bukan dzidul isaah, bukan. Tapi ihsan ini yang lebih tepat adalah maknanya itqan. Al-itqan. Itqan bisa nulis ya, itqan ya. Itqanun. Hamzah, alif lam terus hamzah ya. Alif itu ya, alif yang ada kepala hamzahnya itu di bawah, terus tak qaf, terus ada alif mamduda, alif yang dipanjangkan ya untuk mat gitu ya. Terus nun. Itqanun atau al-itqanu. Itqan. Jadi makna ihsan yang dimaksud dalam beribadah kepada Allah, beribadah kepada Khalik itu adalah itqan. Itqan itu apa? Kalau sering yang kita dengar itu bukan istilah itqan, mutqin, nah gitu ya. Itu dari kata itqan. Atqana yutqinu itqanan ya. Mutqinan ya, mutqin itu yang fa'ilnya, pelakunya. Itqan itu artinya melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Itu itqan. Profesional istilahnya. Melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Itqan. Jadi Nabi pernah mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai ya, apabila salah seorang di antara kalian itu melakukan suatu amal, suatu perbuatan yang baik, an yutqinahu, untuk menyempurnakannya. Untuk melakukan yang terbaik dalam mewujudkan amal tersebut. Berlaku sungguh-sungguh dalam mengamalkan
suatu amal tersebut. Itu namanya itqan. Nah, dalam kaitannya dengan beribadah kepada Al-Khaliq, ihsan yang dimaksud di sini adalah itqan itu. Berlaku sebaik-baiknya dalam apa? Menjalankan ibadah kepada Allah. Oleh karena itu tadi ihsan yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi dalam hal kaitannya dengan ibadah adalah kalimat anta abudallaha ka'annaka tarahu tadi. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Karena dua hal inilah yang bisa mengantarkan seseorang untuk itqan fil ibadah, untuk benar-benar bersungguh-sungguh dan memperbagus betul dalam beribadah kepada Allah. Dan inilah yang seharusnya kita minta sebagaimana Nabi mengajarkan sebuah doa kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Poin yang terakhir, wa husni ibadatik. Dan memperbagus ibadah kepadamu. Ini maknanya adalah apa? Al-itqan fi ibadatil khaliq. Al-ihsan fi ibadatil khaliq. Karena ini merupakan tingkatan paling tinggi dalam beragama. Adapun yang tadi pertama ya, ihsan ilal khalqi ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadis ke-17 dalam Arba'in Nawawi. Nabi mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah menetapkan atau mewajibkan berbuat ihsan dalam segala sesuatu. Kemudian Nabi memberikan contoh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila engkau membunuh maka hendaklah engkau memperbagus dalam membunuhmu. Ya, membunuhnya gitu ya. Maksudnya memperbagus itu apa? Membuat yang dibunuh itu benar-benar segera mati. Dan ini berlaku bukan hanya untuk jihad fisabilillah, tapi juga berlaku dalam kaitannya dengan memberikan hukuman, kisos dan semacamnya, atau berkaitan dengan pembunuhan yang hak, atau dalam rangka untuk memberikan apa? Atau melakukan penyembelihan yang halal. Oleh karena itu setelahnya Nabi mengatakan wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata. Apabila kalian menyembelih maka perbaguslah dalam menyembelih. Berlaku ihsanlah kalian. Berlaku baiklah dalam apa? Menyembelih. Falyurih ya ahadukum syafrata falyuhid ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Hendaklah salah seorang di antara kalian itu apa namanya mempertajam pisaunya gitu ya, dan memberikan kenyamanan kepada hewan yang akan disembelih. Nah ini ihsan ilal khalqi. Bahkan sampai dalam membunuh pun harus berlaku ihsan, tidak menyiksa gitu ya. Tidak menyiksa, harus benar-benar berusaha untuk dalam keadaan benar-benar sudah mati. Ya, dengan sekali cara membunuhnya. Seperti misalnya Nabi pernah memotivasi seseorang untuk membunuh wazag. Wazag itu apa? Kayak cicak itu ya. Cicak atau semacamnya tokek apa. Yang mana Nabi mengatakan apabila seseorang membunuh wazag ini dengan sekali pukulan gitu ya, maka dia mendapatkan hasanah sekian. Tapi kalau dia membunuhnya dengan 2 kali pukulan atau beberapa pukulan, maka hasanahnya lebih sedikit lagi, turun lagi. Nah ini ada isyarat untuk berlaku ihsan. Kepada makhluk yang diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk dibunuh, tetap harus berlaku baik kepada dia dalam kondisi membunuhnya. Tidak boleh kemudian menyiksa dan semacamnya. Nah ini hadis yang menerangkan poin pertama, ihsan ilal khalqi. Adapun poin yang kedua, ihsan fi ibadatil khaliq, itu hadis yang kita baca tadi itu. Hadis Jibril, anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hadhihi laha martabatani. Dan poin ini terdapat 2 tingkatan. Al-ula, tingkatan pertama, tingkatan paling tinggi adalah martabatul musyahadah. Tingkatan musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan gitu ya. Sekali lagi di sini menyaksikan, bukan menyaksikan dengan memvisualisasikan atau menggambarkan, membayangkan Allah itu demikian secara zatnya, enggak.
Tapi seakan-akan dia merasakan betul kehadiran Allah, seperti Allah itu berada di hadapannya. Dan ini sulit ya, bukan satu hal yang mudah, karena dia dibangun di atas imanun kamil, iman yang sempurna kepada Allah. Dan itu akan bisa dicapai oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar terus menambah imannya itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nanti Allah karuniakan tingkatan ini. Ya, sehingga dia awalnya mungkin merasa berat karena menundukkan hawa nafsu dan seterusnya dalam beribadah, mewujudkan ibadah. Tapi lambat laun ketika dia sampai pada tingkatan ini, maka ibadah itu adalah sesuatu yang sangat dia butuhkan. Ya. Kalau dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu merasa berat kondisinya. Maksudnya merasa sempit, merasa tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Dan akan terus adanya rasa rindu untuk selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah martabatul musyahadah. Ya, seakan-akan dia bisa melihat. Seperti seseorang itu misalnya dia mencintai seorang wanita ya. Ketika dia jauh dari si wanita yang dia cintai itu kepikiran terus. Kepingin selalu video callan gitu ya kalau jauh. Sing tahu ngrasane iki, tapi sing gak tahu ngrasane ya sabar dhisik. Ya. Seperti itu ya, akan terus seperti itu. Atau misal kita mencintai ibu dan bapak kita misal gitu ya, kadang kita bertempat di tempat yang jauh itu selalu teringat gitu. Akan tetapi perbedaannya di sini, kalau Allah belum kita ketahui zatnya gitu, tapi kalau orang tua kita atau orang yang kita cintai itu jelas kita tahu orangnya kan gitu. Namun di situ bukan berarti kemudian kita tidak bisa menghadirkan rasa cinta seperti ini. Tidak bisa. Sebagaimana kita dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita cinta kepada Rasulullah dan tingkatan cinta kepada Rasul kan bertingkat-tingkat. Semakin kita mengenal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan semakin kita mengetahui bagaimana jasa Rasul kepada kita, ya, dan bagaimana pengorbanan Rasul untuk umatnya, itu semakin rasa cinta itu semakin besar. Nah, kalau sudah rasa cinta dan iman kita kepada Rasul semakin besar, dalam kita mengamalkan sunnah itu kita serasa apa? Serasa bersama Rasul, nah gitu loh. Itu perasaan yang akan keluar jika seseorang sudah sampai pada tingkatan ihsan. Ketika dia beribadah itu dia merasa ibadah ini bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia benar-benar seakan-akan bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Sekali lagi bukan apa? Memberikan gambaran secara visual dalam benak atau khayalan kita bahwa Allah itu zatnya begini. Tergambar di depan kita ini lafaz tulisan Allah yang berkilau gitu. Bukan, itu bukan ihsan ya, bukan ihsan, tidak demikian. Karena ihsan itu istilahnya itu menggugah semua perasaan kita dalam kita beribadah kepada Allah. Sehingga disitulah munculnya kesungguhan-kesungguhan kita dalam beribadah ini. Nah ini wahiyya a'lal martabata ini merupakan tingkatan paling tinggi dari dua tingkatan ihsan. Sedangkan yang kedua adalah martabatul ittila' wal muraqabah. Martabatul ittila'i wal muraqabati, yaitu tingkatan merasa diawasi, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan yang paling rendah dalam ihsan. Akan tetapi seseorang jika sudah mencapai poin kedua ini atau tingkatan yang paling rendah ini sudah terbaik sudah gitu ya. Nek bahasa boboiboy kan gitu, terbaik. Ya terbaik itu. Saya ngerti boboiboy ya karena anakku seneng delok boboiboy jadi tahu terbaik. Jadi begitu ya. Sudah bagus gitu. Ya, kalau sudah mencapai tingkatan paling tinggi ya seperti Nabi SAW ya. Nabi itu pernah berdoa mohon kepada Allah bahwa agar rasa cintanya Nabi kepada Allah itu sangat besar melebihi kecintaan seseorang yang dalam keadaan sangat haus di tengah padang pasir yang panas kepada air yang dingin. Orang dalam keadaan sangat haus di tengah padang pasir yang panas, terus ada air dingin. Itu kan kenikmatan luar biasa. Dia akan rela membuang atau menukar segala apa yang dia miliki demi untuk segelas air dingin ini. Kan begitu. Yaitu kecintaan kepada air dingin dalam kondisi seperti ini
itu dikalahkan dengan rasa cinta Nabi SAW kepada Allah. Makanya Nabi ketika sholat sampai kaki beliau bengkak dengan sholat yang panjang, itu bukan pemaksaan. Nabi melakukan itu bukan karena merasa terpaksa. Karena apa? Karena merasa dia sampai pada tingkatan ihsan paling tinggi ini. Jadi perasaan dan segala kelezatan itu akan terus dirasakan dikala bermunajat kepada Allah. Ini kita bisa gambarkan dengan gambaran lisan gini ya. Tapi untuk mewujudkannya bukan sesuatu hal yang ringan. Karena diperlukan apa karunia Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini. Tiap-tiap orang itu kan berusaha untuk sampai pada tingkatan yang tinggi dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ad-dalil 'alal ihsan, dalil berkaitan dengan ihsan. Qauluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi kata-kata ma'a bersama itu kebersamaan Allah yang bersifat khusus. Karena ma'iyah ya, ma'iyah itu kebersamaan Allah, ma'iyatullah itu ada dua. Kebersamaan yang bersifat umum dan kebersamaan yang bersifat khusus. Jadi kebersamaan yang bersifat umum maknanya Allah membersamai dengan ilmunya seluruh makhluknya. Sehingga tidak ada satupun dari makhluk itu yang keluar dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diawasi, dipantau oleh Allah. Tidak ada yang keluar ya, dari pengetahuan dan pengawasan Allah. Nah, sedangkan pengawasan atau kebersamaan Allah yang bersifat khusus itu bukan hanya sekedar pemantauan saja, tapi adanya perlindungan, adanya bimbingan, adanya hidayah, adanya sesuatu yang dipilihkan ya untuk hamba-hambanya yang khusus ini ya, pilihan-pilihan yang terbaik untuknya. Itu yang diberikan oleh Allah berkaitan dengan ma'iyatul khasah, ya, kebersamaan Allah yang bersifat khusus, al-ma'iyatul khasah. Nah, Allah memberikan kebersamaan yang bersifat khusus ini adalah kepada orang yang bertakwa dan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, berbuat kebajikan. Orang-orang yang bertakwa menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan orang-orang yang berbuat kebajikan yaitu ya, berusaha untuk melakukan ihsan, baik itu ilal khaliq dan atau kepada apa? Fi ibadatil khaliq. Ilal khalqi dan fi ibadatil khaliq. Baik ihsan yang pertama maupun ihsan yang kedua. Kemudian yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam indama sa'alahu Jibril 'anil ihsan. Nabi SAW ketika Jibril bertanya kepada beliau tentang ihsan, maka Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Jika kamu tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihatmu. Nah, kemudian disebutkan di sini al-ilaqatu bainal islami wal imani wal ihsan. Ilaqah, ya, keterkaitan atau hubungan antara Islam, iman dan ihsan. Jadi tiga hal ini karena dia merupakan bagian daripada agama, mesti ada keterkaitan satu dengan yang lain. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Namun disebutkan di sini berkaitan dengan keterkaitan ini ada yang atau kita baca dulu ya ini anunya. Dua poin ini ya disebutkan di sini. Idza dzukirat hadhil umuru tsalatsatu, idza dzukirat apabila disebutkan hadhil umuru tsalatsatu, tiga perkara ini, maksudnya Islam, iman dan ihsan. Mujtami'atan ya, dengan keadaan bersama-sama ya, berkumpul menjadi satu gitu ya, mujtami'ah. Kana likulli wahidin minha ma'nan khasan. Karena adalah likulli bagi tiap-tiap wahidin satu minha darinya, dari tiga hal tadi, itu maknan khasan memiliki makna yang
yang khusus. Jadi tiap-tiapnya memiliki pengertian sendiri-sendiri. Islam sendiri, iman sendiri, ihsan sendiri. Jika itu disebutkan dalam teks dalil yang sama. Maka disebutkan di sini fayuqsadu bil Islam. Maka yang dimaksud dengan Islam, yuqsad ya, yuqsadu itu dimaksud. Maka yang dimaksud dengan Islam adalah al-a'maludz zahiratu. Al-a'maludz zahirah. Amal-amal zahir. Yang dimaksud dengan Islam adalah amal-amal zahir. Maksudnya amal-amal zahir itu apa? Pengamalan dengan anggota tubuh yang terlihat. Oleh karena itu, arkanul Islam itu adalah amal-amal yang terlihat. Seperti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bisa ditangkap indera gitu ya. Hissiyah istilahnya. Al-a'malu zahiratul hissiyah. Jadi amal-amal zahir yang bisa dijangkau oleh indera manusia. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, menegakkan sholat, menunaikan zakat, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, berhaji, itu semuanya adalah amal-amal yang zahir, yang tampak dan bisa ditangkap oleh indera. Kemudian yang kedua, wa yuqsadu bil iman, dimaksud dengan iman adalah al-umurul ghaibiyatu, perkara-perkara yang tidak terlihat, al-umurul ghaibiyah, atau al-umurul batinah, al-umurul batinah, perkara-perkara yang batin, yang tidak terlihat, berkaitan dengan rukun iman yang 6 gitu ya, iman kepada Allah dan seterusnya. Itu semua lebih mendominasi kepada perkara-perkara yang gaib, yang tidak terlihat, yang diyakini. Kemudian wa yuqsadu bil ihsan, dimaksud dengan ihsan adalah a'la darajatid din. Jadi dia adalah tingkatan agama yang paling tinggi. Tingkatan agama yang paling tinggi. Nah, ini jika Islam, iman, dan ihsan disebutkan secara bersamaan dalam satu nas ya, atau satu dalil. Kemudian tsaniyan yang kedua adalah idzan faradat hadzal umur tsalatsatu. Idza infaradat gitu ya, atau idzan faradat hadzal umur tsalatsatu. Apabila infaradat, menyendiri ya, perkara yang 3 ini, maksudnya disebutkan secara tersendiri dalam dalil tersendiri. Misalnya Islam disebutkan saja dalam satu teks dalil, iman disebutkan saja dalam teks dalil yang lain misalnya, atau ihsan disebutkan dalam satu teks dalil yang lain, maka idzan faradal islamu, apabila bersendirian penyebutan Islam atau Islam itu disebutkan secara menyendiri, maka maknanya adalah dakhala fihi al-iman. Ya, dakhala fihi al-imanu. Iman itu mencakup di dalamnya. Jadi kalau disebut Islam saja berarti iman itu juga mencakup atau dicakup oleh Islam gitu ya. Idzan faradal iman, apabila iman bersendirian, maka dakhala fihi al-islam, maka Islam masuk ke dalamnya. Ya, jika iman begitu saja disebut, maka Islam ini adalah cakupan dari iman. Idzan faradal ihsanu, apabila ihsan disebutkan secara tersendiri, dakhala fihi al-islam wal iman, maka Islam dan iman itu masuk ke dalamnya. Sebetulnya kata Islam itu pun juga mencakup iman dan ihsan. Iman pun juga mencakup Islam dan ihsan, begitu. Sebetulnya begitu. Ya. Sehingga bukan hanya dakhala fihil iman, dakhala fihil Islam itu ya, untuk iman, Islam dan iman, tapi juga masuk dalam ihsan. Nah, ini adalah hubungan antara Islam, iman, dan ihsan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Atau gini saja, kita tutup dulu ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa lafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.